Nama saya Muhammad Rabit Ramadhani, absen 19. Nama saya Siti Nurhaliza, absen 22. Nama saya Muhammad Haji, absen 22. Saya Ubaidillah, nomor absen 19. Ekonomi kerjasama internasional. Dalam definisinya, kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Ekonomi internasional memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Bayangin deh, kalau Indonesia menutup diri, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone ataupun komputer sekarang. Saling bekerja sama, berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara lain loh. Dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Bab perdagangan internasional, beberapa faktor penyebab perdagangan internasional antara lain: yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, digitalisasi mulai terjadi. Tendensi kebutuhan masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, ditinjau dari sumber daya alam manusia serta teknologinya. Liberasi ekonomi, kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama, memiliki implikasi bahwa masing-masing negara mencari peluang dengan berinteraksi lewat perdagangan internasional. Keunggulan komparatif, keunikan suatu negara tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Devisa perdagangan internasional memenuhi kebutuhan devisa suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Perdagangan internasional bagi Indonesia, perekonomian Indonesia ada dua manfaat. Pertama, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari kekurangan kemampuan menyediakan sumber daya konsumsi di luar bisa kemampuan produksi. Manfaat perdagangan internasional yang kedua, perdagangan bebas akan memperbesar hasil ekspor dengan internasional. Yang kedua, perdagangan bebas akan memperbesar hasil ekspor dengan diperbolehkannya negara internasional. Yang kedua, perdagangan bebas akan memperbesar hasil ekspor dengan diperbolehkannya negara khususnya dan konsentrasi pada produksi barang dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Manfaat perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor, antara lain sektor real dan moneter. Apa itu sektor real dan sektor moneter? Sektor real adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa, sedangkan sektor moneter dikelompokkan pada sektor perbankan. Manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia adalah: satu, memenuhi kebutuhan negara akan barang dan jasa yang tidak dihasilkannya. Dua, mendorong semangat prestasi dalam persaingan antar produsen. 5, sumber pemasukan kas negara. 6, alih teknologi antar negara, memperluas daerah pemasaran barang bagi suatu negara. Dan penghambat dalam kerjasama internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara dua negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi salah satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian negara.
Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Ekspor impor menjadi komponen yang penting dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, akan tetapi juga turut serta membuka peluang kerja, menjaga hubungan baik antara negara, dan meningkatkan kemakmuran. Penting untuk memahami faktor pendorong maupun penghambat perdagangan internasional agar kegiatan ini tetap bisa dilancarkan. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang menandai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. 2. Penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat terpenuhi. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. 5. Perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang dapat menghambat perdagangan antar negara yang melakukan kegiatan ekspor. Biasanya meminta kepada negara yang mengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. 3. Pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila dilakukan secara langsung akan sulit. Karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai. Akan tetapi, melalui keliling internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan LRC. 4. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksi tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Hal tersebut membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan yang untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. 6. Organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk anggota organisasi tersebut. Melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Apa saja bentuk kerjasama ekonomi internasional dan lembaganya? Terdapat beberapa kerjasama ekonomi internasional yang selama ini dijalankan oleh negara-negara di dunia.
Yang pertama, kerjasama ekonomi internasional dilakukan demi memenuhi kebutuhan suatu negara dan dari negara lain dengan sifat saling menguntungkan. Pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional selama ini terorganisasi dalam banyak lembaga. Berikut daftar lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN adalah kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, IMF atau Dana Moneter Internasional. Lembaga ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional. Yang ketiga, IBRD. Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan membantu pembiayaan usaha-usaha, pengembangan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Yang keempat, ITO atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan di dunia yang bertujuan untuk mengatur persaingan sehat dalam perdagangan internasional dan meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, IFC atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman ke penguasa swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. 6. IDA atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. IDA didirikan pada tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. 7. UNCTAD atau Konferensi FEB tentang Perdagangan dan Pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan